desa, lahirlah seorang anak yang diberi nama Pawang Ternalem. Tetapi saat dia berusia seminggu, kedua orang tuanya meninggal. Sehingga seluruh warga desa menganggapnya sebagai si pembawa sial. Hingga seluruh warga mencoba membunuhnya. Hingga pada suatu hari, dicampakkanlah Pawang Ternalem ke rumah adat. Di sana para babi hutan sudah menunggu. Hingga pada suatu hari, bayi itu pun menghilang. Para warga desa menganggapnya sudah meninggal. Hingga 20 tahun kemudian, datanglah seorang pemuda, yakni Pawang Ternalem sudah dewasa. Dia mencari bibinya di desa tersebut. Tetapi para warga desa menyuruhnya pergi kembali dan jangan pernah datang kembali. Pawang Ternalem pun pergi dari desa itu dan tidak pernah kembali. Hingga saat itu dia memainkan surgap, alat musik karol yang mirip dengan seruling. Hingga pada suatu hari dia mengikuti perlanja siram menuju tanah yang tidak dikenal. Dan dia pun meminta izin untuk tertidur. Saat dia tertidur, perlanja siram meninggalkannya sendirian di tengah hutan karena ketakutan akibat suara yang tidak dikenal. Lalu datanglah Datu Widya Gandeng, yakni pawang terhebat di seluruh tanah Langkat. Dia mengajak Pawang Ternalem ke rumahnya. Pawang Ternalem mengikutinya. Hingga datanglah seorang yang bernama Dara. Dia membawa pesan dari penghulu Bendi Gumawan yang mengadakan sayembara. Siapa yang bisa mengambil madu dari pohon Cimande Ali akan dinikahkan dengan berupa timan putrinya yang cantik jelita. Hingga Datu Widya Gandeng menyuruh Pawang Ternalem pergi ke desa Bendi Gumawan untuk mengikuti sayembara tersebut. Hingga saat dia sudah sampai di desa Bendi Gumawan, seluruh warga desa ketakutan akibat wajah Pawang Ternalem yang begitu menakutkan. Hingga dia bertemu Dara, dan Dara memperkenalkannya dengan berupa timan. Tapi berupa timan meremehkannya dan berkata, "Jika kau yang memperkenalkanku dengan orang, perkenalkanlah aku dengan manusia, jangan dengan hantu seperti dia." Lalu Pawang Ternalem pun pergi ke pohon Cimande Angin untuk mengambil madu tersebut. Puncaknya saja tidak terlihat. Dara berkata, "Bagaimana kau bisa mengambil madu di atas pohon yang setinggi itu?" Pawang Ternalem pun memanjat pohon itu, dan saat dia sudah sampai di tengah pohon, maka dia pun mengucap salam kepada penunggu di atas pohon. Dia berkata, "Aku Pawang Ternalem." Lalu datanglah sesosok gadis yang berkata, "Naiklah ke atas pohon tersebut dan ambillah madu itu." Pawang Ternalem pun sudah sampai ke atas. Dia pun memainkan surgamnya kembali. Tetapi saat berupa timan kembali untuk melihatnya, suara surgam itu tidak terdengar. Hingga berupa timan marah dan memukuli semua warga desa yang telah membangunkannya. Hingga saat dia ingin masuk ke dalam rumahnya, terdengarlah suara surgam itu. Dan datanglah seekor lebah yang menyemati berupa timan. Lalu saat itu seluruh warga desa menyuruhnya untuk mencoba untuk menyelamatkan
menyelamatkan berupa yang tergeletak tak berdaya. Saat itu pawang bermalam turun dari pohon itu dan kembali ke rumah Dara. Dan Dara pun berkata, apakah semuanya berjalan baik? Dan pawang bermalam berkata, kalau dialah yang menyuruh lebah itu untuk menyengat bibir berupa cumi. Karena dia sangat sombong dan tidak dan dia terlalu meremehkan orang lain. Mereka pun pulang. Hingga seluruh warga desa mencoba untuk menyelamatkan berupa cumi. Tapi otaknya hanya madu dari pohon yang diambil, yakni madu yang diambil oleh pawang pemalam. Seluruh warga desa meminta agar pawang pemalam menyembuhkan si berupa timar dengan madu tersebut. Lalu pawang pemalam pun menyembuhkannya dengan mengoleskan sedikit madu ke bibir berupa timar dan menyuruhnya untuk meminumnya sendiri. Lalu berupa timar pun berterima kasih dan menerimanya sebagai suaminya. Hingga keesokan harinya diadakan acara besar-besaran untuk merayakan pernikahan pawang pemalam dan berupa timar tersebut. Hingga pawang pemalam datang dengan wajah yang asli. Dia terlihat tampan dan gagah. Berupa timar pun bertanya, bagaimana kau bisa berubah? Dengan berkata, pawang pemalam, hati kau yang bisa merubah diriku dengan sekarang. Lalu semua orang yang mendengarnya tertawa. Lalu kemudian pernikahan mereka pun dilaksanakan. Sekian dan terima kasih. Jangan menyerah berharap takdir.